Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada acara diskusi buku pada malam hari ini, yaitu dengan buku yang berjudul Sanga-Sanga Minyak Modernitas dan Kota Juang yang ditulis oleh Bapak Sainal AMPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Mula Warman seperti itu. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syahputra. Saya aslinya dari Samarinda, cuman sekarang lagi berdomisili di Solo karena melanjutkan perkuliahan di Universitas 11 Maret seperti itu. Dan juga saya izin memperkenalkan juga mengenai pemateri pada hari ini, yaitu Bapak Sanal AMPD. Ini ada sedikit kurikulum vitae dari beliau, yaitu Sainal A lahir di Botei, Pinrang, Sulawesi Selatan 18 April 1990, lulusan dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana pada prodi IPS Sejarah Universitas Negeri Makassar tahun 2016. Mulai tahun 2018 hingga saat ini bertugas sebagai tenaga pengajar atau dosen pada program studi pendidikan sejarah jurusan pendidikan IPS FKIP Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis atau Pak Sainal juga aktif sebagai anggota P3SI atau Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Indonesia dan MSI atau Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kalimantan Timur. Karya yang pernah dihasilkan oleh beliau yaitu buku berjudul Perjuangan Rakyat Sanga-Sanga Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dan jurnal peranan Andi Sele dalam pergolakan bersenjata di Sulawesi Selatan 1950 sampai 1964. Mungkin saya juga akan memberikan prolog sedikit mengenai Sanga-Sanga seperti itu ya. Jadi Sanga-Sanga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sanga-Sanga ini juga terkenal sebagai daerah pemasok minyak atau daerah penghasil minyak yang sudah ada dari zaman kolonial Belanda hingga masa pendudukan Jepang hingga hari ini yang dikelola oleh Pertamina. Menarik ketika kita membicarakan mengenai Sanga-Sanga seperti itu. Dan bagaimana Sanga-Sanga ini dan bagaimana kelanjutannya mungkin kita akan diskusikan yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Sainal AMPD. Mungkin kepada Pak Sainal, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya izin share Bapak untuk PowerPoint-nya. Baik. Halo. Halo, iya Bapak. Iya, bagus saja suara saya. Bagus Kedengaran. Pak, sangat jelas Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin dan yang pertama sebetulnya saya sangat berterima kasih diundang ya dan diberi kesempatan untuk sama-sama berdiskusi mengenai buku yang sebetulnya ini kalau tidak salah ingat saya terbit di tahun 2021 ya. Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan mengenai profil diri saya ya. Kebetulan saya di Samarinda baru tahun 2018 ya. Jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu. Pertama sebelum saya menyampaikan paparan materi mengenai Sanga-Sanga Minyak Modernitas dan Kota Juang, saya akan ceritakan sedikit kenapa kemudian tulisan ini ada ya. Jadi yang pertama 2018 saya di Samarinda ya. Berdomisili di Samarinda, mengajar di Unmul di prodi Pendidikan Sejarah. Kala itu memang ada beberapa sebetulnya kegelisahan yang membuat saya mencoba untuk mengunjungi beberapa daerah yang saya anggap potensi untuk memiliki sejarah yang unik ya, terutama beberapa wilayah yang masih tergolong dekat dari kota Samarinda. Jadi Sanga-Sanga ini kurang lebih 45 menit ya dari kota Samarinda. Nah, yang berikutnya adalah buku ini sebetulnya awalnya memang judulnya itu mengenai bagaimana rakyat Sanga-Sanga memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia ya. Nah, waktu itu 2019 saya sempat usulkan untuk bantuan penulisan
yang ketika itu masih ada Direktorat Sejarah di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kemudian belakangan buku ini saya diskusikan dengan Kepala BPK, BPCB waktu itu masih, ya, Bapak Muslimin Air Effendi, yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalimantan Timur, dan saya kebetulan menjadi sekretarisnya beliau. Nah, dari situ banyak diskusi dan ternyata masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dari buku yang saya terbitkan sebelumnya, yang diterbitkan terbatas, ya, karena untuk kepentingan Direktorat Sejarah waktu itu, akhirnya saya kembali melakukan penelitian. Jadi saya bolak-balik di Sanga-Sanga ini kurang lebih 2 tahun lamanya, termasuk ketika itu ketemu dengan beberapa komunitas juga, termasuk ada komunitas pemerhati sejarah Sanga-Sanga namanya Kompas Kompas Sanga-Sanga. Dan tentu beberapa kali memang kunjungan ke sana itu tujuannya adalah bukan untuk penelitian saja, tapi memang awalnya karena bareng dengan mahasiswa termasuk HMPS itu ada kunjungan ke sana, bagaimana misalnya kemudian untuk apa namanya ini sekedar studi tour, ya, atau kunjungan lapangan dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian belakangan ternyata memang ada banyak sekali potensi potensi sejarah di Kalimantan Timur sendiri, sampai Kaltara, yang belum tersentuh sama sekali, terutama memang karena eh, saya menganggap bahwa memang ada kesadaran sejarah yang belum terlalu berkembang, misalnya seperti di pulau lain, misalnya di Pulau Jawa, kemudian Sulawesi dan sebagainya. Kalau Kalimantan sendiri ini kan eh, di Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu saya pikir sudah geliat penulisan sejarah itu sudah cukup lama. Nah, khusus Kalimantan Timur, ya, apakah ini mungkin efek dari tidak adanya program studi ilmu sejarah ataupun pendidikan sejarah, karena prodi pendidikan sejarah di Unmul sendiri itu baru ada di tahun 2011, itu pun masih nebeng dengan PKN, nanti 2017 baru secara resmi ada program studi pendidikan sejarah. Nah, mungkin efek daripada itu, maka penulisan sejarah memang masih sangat minim, ya, di Kalimantan Timur. Ketika kita berkunjung ke perpustakaan daerah, perpustakaan Kota Samarinda, Balikpapan, dan lain sebagainya, memang masih sangat terbatas, ya, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sanga-sanga. Namun, saya tidak mengatakan tidak ada, ya. Ada salah satu penulis yang cukup populer, yakni Patrick Manantasi, ya. Itu cukup banyak juga menulis tentang Kalimantan Timur, ya, terutama misalnya ada buku yang ditulis mengenai rebut Balikpapan, ya, kaitannya dengan minyak juga. Nah, saya masuk ke itu mungkin pengantar sedikit dari saya, ya. Pada intinya malam ini saya sangat senang diundang, ya. Akan tetapi sebelum kita mulai bahwa memang ada perbedaan waktu, ya, karena saya berada di posisi Indonesia Tengah sekarang ini sudah jam 9 malam, ya, makanya mungkin agak berbeda. Kalau teman-teman masih karena menggunakan Indonesia Barat, ya mungkin baru jam 8 sepertinya, ya. Kalau saya di sini sudah jam 9. Silakan dilanjutkan. Jadi judulnya itu mengenai sanga-sanga, ya. Nah, ini sedikit pengantar mengenai diskusi bahwa isi buku itu sebetulnya ada beberapa di dalamnya, termasuk bagaimana awal mula pertambangan minyak di Sanga-Sanga abad ke-19, ya. Kemudian bagaimana pemerintahan Hindia Belanda di Sanga-Sanga, kemudian bagaimana kondisi Sanga-Sanga di sekitar kemerdekaan, pendudukan Jepang, perjuangan rakyat Sanga-Sanga mempertahankan kemerdekaan, dan termasuk merebut kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Timur. Itu mungkin beberapa materi yang saya sampaikan, di skip. Nah, yang pertama adalah uh, tentu ada beberapa alasan kenapa kemudian saya mengangkat satu tulisan yang berjudul Sanga-Sanga ini, karena memang pada dasarnya ada dominasi yang cukup kuat sebetulnya dari kota Balikpapan ketika itu, yang dimana kalau orang merujuk ke minyak, apa bahasanya itu kurang lebih bahwa yang orang kenal sebagai kota minyak itu kan Balikpapan, kemudian Tarakan, dan seterusnya. Nah, karena memang pada posisinya waktu itu Sanga-Sanga ini masuk juga termasuk bagian daripada wilayah Kesultanan Kutai. Akan tetapi yang menggelitik saya sebetulnya adalah Balikpapan, ternyata ketika saya banyak baca referensi, Balikpapan waktu itu belum memproduksi minyak. Memang belakangan setelah banyak minyak diproduksi di wilayah Kesultanan Kutai termasuk Sanga-Sanga, kemudian Anggana dan beberapa wilayah lain, memang ketika itu sudah mulai dipikirkan ini bagaimana
munculnya kilang minyak atau bagaimana penyulingan minyak atau pengolahan minyak, sehingga waktu itu memang Balikpapan muncul terutama di era-era nanti perang dunia kedua ya. Nah, itu mungkin sedikit alasan kenapa kemudian saya mengangkat tema ini. Padahal memang ketika merujuk kepada beberapa sumber-sumber termasuk sumber sekunder dan sumber primer, nah sanga-sanga ini memang yang paling awal sebetulnya yang memproduksi minyak atau ditemukan minyak dari situ awalnya. Kemudian nanti belakangan di daerah-daerah lain di sekitaran wilayah Kesultanan Kutai atau yang masuk ke dalam wilayah Kesultanan Kutai itu muncul pula beberapa sumur-sumur minyak belakangan ya. Nah, saya kembali dulu kepada materi bahwa Kalimantan secara umum memang dulu dikenal sebagai penghasil apa namanya hasil-hasil rotan. Sangat-sangat ini tidak banyak sebetulnya rempah yang kita bisa temukan ya. Tapi memang ada semacam kayu gaharu, kemudian damar dan lain sebagainya termasuk getah perca. Dan tentu hasil-hasil hutan itulah yang memang menjadi faktor penarik itu sebelum abad ke 19 ya, awal-awal 18 atau pada era-era Kesultanan Kutai itu sendiri yang paling banyak memang ditemukan adalah uh, hasil-hasil hutan terutama daerah-daerah pedalaman termasuk di wilayah hulu-hulu Sungai Mahakam. Karena di salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, itu banyak sekali dulu dihasilkan hutan-hutan, apa namanya hasil hutan yang dibawa dari pedalaman kemudian itu di apa namanya diperdagangkan melalui pelabuhan Samarinda dan dibawa keluar. Nah, itu di era-era sebelum abad 19 ya. Nah, setelah abad 19 ini apa namanya sudah mulai ramai ya, terutama di era kedatangan bangsa asing, terutama misalnya kedatangan bangsa Inggris. Jadi Inggris juga pernah masuk dan ingin menguasai atau melakukan hegemoni di wilayah Kesultanan Kutai. Nah, muncul perdebatan di situ atau persaingan dagang bersama dengan wilayah lain antara Inggris dengan Belanda, sehingga ketika itu ada semacam upaya-upaya untuk bagaimana menyerang uh, Kesultanan Kutai ya. Dan akhirnya ketika itu Belanda selalu mendekati Kesultanan Kutai dengan menawarkan bantuan dan diantaranya adalah dengan adanya kontrak-kontrak perdagangan yang ditawarkan dalam bentuk kerjasama awalnya. Ya, coba di next. Nah, kemudian berikutnya Belanda. Ya, ini saya pikir uh, saya masuk kepada bahwa ini yang seringkali misalnya dilupakan di era abad 18 akhir itu kan sudah tidak ada lagi POC, jadi itu sudah masuk fase apa yang dikenal dengan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, di sini uh, sudah mulai ada upaya-upaya mencari apa namanya mencari sumber daya alam lain di luar daripada hasil hutan, nah, sehingga bangsa Belanda ketika itu coba melihat bahwa ada potensi yang lain yang dimiliki oleh wilayah Kesultanan Kutai ya. Jadi pertama yang dilakukan ini terutama di era-era pertengahan abad ke 19, terutama ada beberapa perjanjian ketika itu termasuk ketika Banjarmasin itu dapat dikuasai dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh kolonial Belanda, sehingga uh, begitu pula dengan Kesultanan Kutai yang sudah mulai mengalami kemerosotan. Akhirnya pada pertengahan abad ke-19 terutama di 17 April 1844 wilayah ibu kota Kesultanan Kutai yakni Tenggarong itu dapat dikuasai oleh tentara Belanda. Nah, hal ini dibuktikan misalnya dengan adanya yang dikenal dengan Traktat Tepian Pandan ya, karena wilayah Tenggarong itu yang sekarang dikenal dengan ibu kota Kutai Kartanegara dulu merupakan uh, apa namanya wilayah yang merupakan pusat pemerintahan daripada Kesultanan Kutai yang sebelumnya itu sudah beberapa kali mengalami pemindahan wilayah pusat pemerintahan, dan wilayah Tenggarong sendiri juga dikenal dengan tepian pandan karena dulu di pinggiran sungai sekitaran Kesultanan Kutai atau pusat pemerintahan Kesultanan Kutai itu banyak ditumbuhi daun pandan sehingga dikenal dengan nama tepian pandan. Oleh sebab itu kontrak atau awal mula sebetulnya hegemoni Belanda di wilayah Kesultanan Kutai itu dan akan nanti berdampak terhadap bagaimana eksplorasi ya yang awalnya eksplorasi dan kemudian nanti berubah menjadi
eksploitasi di wilayah Kesultanan Kutai, yaitu dasarnya adalah pada tahun 1844, tepatnya pada 17 April 1844. Oke, coba di next. Nah, di tanggal 17 April 1844 ini itu sudah ada apa namanya penandatanganan traktat tepian pandan antara Belanda dan Kutai. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan kontrak lanjutan itu pada 19 Oktober 1850 antara pemerintah kolonial Belanda dengan uh, apa namanya pemerintah Belanda dengan Kesultanan Kutai, sehingga dari situ sebetulnya awalnya Belanda sudah meminta konsesi ya. Jadi konsesi tambang minyak dimulai itu pada tanggal 28 Agustus 1888. Nah, untuk pertama kali konsesi yang awal sebetulnya itu namanya konsesi Louis ya. Ini yang berada di wilayah Sanga-Sanga. Nah, sementara di Balikpapan itu sendiri namanya konsesi Matilda. Ya, jadi ada sumur Matilda dan ada sumur Louis. Jadi ada dua sumur tua yang menjadi titik awal sebetulnya pertambangan minyak di wilayah Kesultanan Kutai, termasuk yang sekarang masuk wilayah Kutai Kartanegara, yakni di Sanga-Sanga dan di kota Balikpapan. Nah, yang pertama itu adalah konsesi Louis sebetulnya yang lebih dahulu, di mana konsesi Louis ini pemerintah Belanda, Hindia Belanda ketika itu diberi kesempatan oleh Kesultanan Kutai untuk melakukan eksplorasi, yakni konsesi ini disepakati itu di antara tahun 1891 hingga 1897. Nah, di mana ada seorang sarjana Belanda yang ahli sarjana teknik ya, yang ahli dalam apa namanya mencari sumber-sumber minyak, yakni Menteng dan Samuel ya, kemudian membentuk perusahaan yang dikenal awalnya itu adalah NIHM atau Netherlands Industry and Handel Pacific ya. Ini yang awalnya kemudian diberikan konsesi untuk melakukan eksplorasi ya, dan mencari sumber-sumber minyak yang ada di wilayah Kesultanan Kutai. Coba di next. Nah, pada tanggal 5 Februari 1897 ini pertama kali ditemukan minyak ya setelah melakukan beberapa kali penggalian di wilayah sekitaran wilayah Sanga-Sanga. Maka untuk pertama kali itu mulai muncul minyak itu atau ditemukan minyak oleh apa namanya oleh Menteng itu adalah 5 Februari 1897. Nah, kemudian muncul konsesi baru yang mendapat izin dari pemerintah Belanda pada tahun 1898, yakni di Balikpapan, yang tadi saya sebut adalah konsesi Matilde atau seringkali disebut Matilda. Nah, jadi secara periodisasi sebetulnya awal mula penemuan minyak itu bukan di Balikpapan tapi justru di Sanga-Sanga. Sehingga 15 April 1898 setelah dilakukan kembali penggalian, ditemukan pula minyak di wilayah Tanjung Tukung ya, di Balikpapan atau sekarang di seberangnya kota Balikpapan. Nah, setelah ditemukan pula minyak, dibangunlah tempat penyulingan minyak di Balikpapan. Sehingga beberapa apa namanya perangkat-perangkat perusahaan yang ketika itu termasuk untuk pengapalan, pengemasan dan lain sebagainya itu semua dibangun di Balikpapan. Ada beberapa alasan sebetulnya kenapa kemudian itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena dari aspek geografis sebetulnya Sanga-Sanga itu posisinya dia harus menelusuri jalur sungai, sementara Balikpapan itu sudah berhadapan langsung dengan laut lepas. Jadi kapal-kapal tanker atau kapal-kapal besar itu sebetulnya bisa langsung masuk ke dan tambat di wilayah pelabuhan Balikpapan. Sementara Sanga-Sanga itu tidak bisa dilalui oleh kapal besar, harus menggunakan kapal-kapal kecil karena jalurnya menggunakan jalur sungai. Itu alasannya sehingga berbagai perangkat perusahaan termasuk bagaimana penunjang aktivitas pertambangan minyak di Kalimantan Timur atau di wilayah Kesultanan Kutai ketika itu lebih dipilih Balikpapan menjadi kilang minyak ya, termasuk pembangunan kilang minyak yang besar itu semuanya difokuskan di Balikpapan. Next. Kemudian 20 Agustus 1898 ini pertama kalinya tanker Shell berlayar mengirimkan minyak mentah dari Kalimantan Timur menuju Pulau Bukom, Singapura. Kemudian belakangan NIHM ini kemudian digabungkan menjadi perusahaan minyak yang dikenal belakangan itu BPM ya atau Pacific Petroleum Pacific ya.
yang dimana konsesi ini sebetulnya adalah konsesi pemerintah kolonial Belanda yang sudah hampir sepenuhnya diambil alih perusahaan ini oleh Belanda dan dikelola oleh Belanda, termasuk di beberapa wilayah, termasuk di Sumatera. Nah, sementara di Kalimantan sendiri itu di wilayah Kesultanan Kutai. Nah, kemudian 1907 ini kemudian termasuk Shell ya dan Royal Dutch menggabungkan aset mereka dan mengganti NIHM menjadi BPM ya. Dan kemudian ini yang banyak nanti memproduksi minyak. Jadi belakangan perusahaan Shell dan termasuk Royal Dutch itu tidak lagi dikenal luas oleh masyarakat tapi sudah digantikan oleh BPM. Nah, pada saat produksi minyak semakin meningkat di sini kemudian banyak sekali para pekerja yang kemudian didatangkan untuk melakukan aktivitas penambangan minyak dan membantu bagaimana produksi minyak di wilayah Kesultanan Kutai dan termasuk beberapa orang yang waktu itu dengan sendirinya datang ke wilayah Sanga-Sanga ya, termasuk Balikpapan dan sebagainya. Dan pasca mulai rame dan berkembangnya wilayah Sanga-Sanga sebagai penghasil minyak, maka di situ dibangunlah berbagai macam fasilitas dan ketika itu gambarannya bahwa ada sudah banyak sekali apa namanya konsep-konsep perkotaan yang ada di sana termasuk bagaimana misalnya fasilitas-fasilitas publik ya diantaranya misalnya sekolah kemudian ada fasilitas ibadah ya kemudian ada eh, gedung-gedung hiburan atau sarana hiburan termasuk misalnya yang terakhir itu masih ada hingga sekarang adalah gedung Sandisa atau Sandiwara Sanga-Sanga. Nah, itu masih bertahan hingga sekarang dan tentu itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap bagaimana wilayah lain yang ada di sekitar Sanga-Sanga. Dan tentu gambaran yang lain yang kenapa kemudian saya menyebut bahwa uh, di situ ada modernitas, kemudian ada dikenal pula misalnya sebagai kota juang dan seterusnya. Ya di antaranya karena memang di era-era awal abad 20 ya Sanga-Sanga itu sudah sangat berkembang bahkan dalam tanda kutip untuk apa namanya ya menyuplai kebutuhan pekerja termasuk diantaranya bisnis-bisnis hitam seperti misalnya prostitusi itu sudah ada ya bahkan dalam beberapa catatan sekunder yang saya temukan bahwa ada klaster-klaster juga untuk para pekerja seks komersial yang didatangkan bahwa ada beberapa pekerja seks komersial yang didatangkan dari Pulau Jawa yang ini untuk kalangan pekerja yang berada di golongan menengah ke bawah itu sementara mereka yang para petinggi perusahaan BPM itu justru mereka apa namanya mendatangkan para PSK itu dari luar termasuk dari Korea dan beberapa wilayah lain ya sehingga praktik-praktik ya apa yang terjadi kemudian di wilayah pertambangan saya pikir kita bisa melihat gambarannya dalam konteks sekarang bahwa ada beberapa bisnis-bisnis dalam tanda kutip bisnis-bisnis gelap yang kemudian muncul di wilayah-wilayah industri ataupun pertambangan. Dan tentu di era masa awal abad 20 itu saya pikir hal demikian juga tumbuh berkembang ya. Artinya karena para pekerja ini banyak macam masalahnya ada dari Eropa kemudian ada dari Asia dan termasuk dari Nusantara itu sendiri. Coba di next. Sebelum saya lanjut, saya bertanya ke moderator, sampai jam berapa penyampaian materinya ini? Sampai 21.30 Bapak kalau sesuai jadwal. Oh iya, Ya, Bapak. kayaknya saya masih bisa berapa menit ini? Oh, ya, baik Bapak. Ya. Nah, saya percepat saja ya. Jadi itu semua sebetulnya yang saya jelaskan tadi tidak terlepas dari uh, politik pemerintahan yang mengalami juga perubahan dan berdampak terhadap bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Sanga-Sanga sebagai kota industri atau kota minyak ya. Jadi ini yang awalnya tadi saya sampaikan bahwa uh, beberapa kali termasuk Sanga-Sanga itu sudah tumbuh sebetulnya meskipun tumbuh dan berkembang ya meskipun ketika itu belum seramai nanti ketika mulai ada pertambangan minyak di wilayah Sanga-Sanga. Jadi uh, ada beberapa hal yang sebetulnya mengalami perubahan ya terutama di akhir abad
19 memasuki atau peralihan antara abad 19 ke abad 20 itu ini berdampak dari adanya pemindahan pusat pemerintahan terutama di pertengahan abad 19 ya. Di mana sebetulnya kalau kita merujuk ke Kesultanan Kutai itu berapa kali mengalami pemindahan, awalnya dari Kutai Lama, kemudian di Jembayan, kemudian terakhir di Tenggarong. Nah, di situ banyak sekali perubahan yang terjadi, termasuk dalam politik dan pemerintahan, termasuk di era Haji Muhammad Salihuddin yang kemudian nanti digantikan oleh anaknya Haji Muhammad Sulaiman. Nah, di era inilah sebetulnya mulai ada konsesi masuk ya, dan ada kerjasama antara pemerintah kolonial dengan Kesultanan Kutai, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan beberapa konsesi yang memberikan yang di mana salah satu isinya itu memuat tentang bagaimana uh, pemerintahan Kesultanan Kutai itu memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengeksplorasi ya, dan kemudian belakangan dipaksa untuk eksploitasi ya, atau mengeruk kekayaan alam terutama sumber-sumber minyak yang ada di wilayah Kesultanan Kutai. Next, coba di next. Nah, uh, sebetulnya pada dasarnya uh, salah satu alasannya kenapa kemudian gencar pemerintah kolonial ketika itu untuk apa namanya mencari sumber daya alam yang lain ya, karena memang pada era-era itu saya pikir ada beberapa dalam sejarah nasional sendiri kita bisa melihat Belanda ketika itu perekonomiannya atau pemerintah Hindia Belanda kondisi ekonominya ketika itu tidak stabil ya. Salah satunya karena adanya beberapa perlawanan-perlawanan, bahkan kekalahan-kekalahan terhadap perang, diantaranya adalah perang di Ponegoro. Nah, kemudian yang lain adalah terjadi revolusi industri yang tentu berdampak terhadap aktivitas tambang di Hindia Belanda, termasuk secara sederhana bahwa di era itu memang kebutuhan minyak dunia itu semakin meningkat ya. Sehingga hal yang lain yang mesti dilakukan Belanda adalah karena mereka sudah menancapkan hegemoninya di Indonesia atau di Nusantara, maka potensi-potensi itu yang kemudian dimanfaatkan. Nah, di mana kelanjutannya sebetulnya adalah pada 1 November 1846, Gubernur Belanda ini memerintahkan Van der Waal menentukan garis kebijakan politik Hindia Belanda di Tanah Borneo. Akhir abad 19, kemudian Gubernur Belanda di Kalimantan membentuk residen dan kontroler. Ya, di antaranya beberapa residen di Samarinda itu membawahi Kesultanan Kutai dan Pasir, kemudian di Tarakan sendiri itu membawahi wilayah Kesultanan Bulungan dan Berau ya, yang terdiri dari Gunung Tabur dan Sambaliung. Sehingga ketika itu saya pikir bahwa atas kuasa itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, termasuk di Sanga-Sanga, dan termasuk misalnya aktivitas pengerukan minyak yang saya pikir cukup besar pengaruhnya terhadap bagaimana peningkatan ekonomi Belanda, dan tentu bagaimana perubahan landscape itu sendiri, dan tentu bagaimana uh, semakin bertambahnya atau semakin ramainya wilayah Sanga-Sanga di era itu. Coba di next. Nah, bagaimana ternyata setelah pasca berakhirnya pemerintahan kolonial, saya pikir kondisi Sanga-Sanga ketika itu juga mengalami perubahan, seperti misalnya adanya perubahan-perubahan politik dan pemerintahan secara umum di Indonesia, bahwa setelah Belanda kalah perang, terutama di Perang Dunia Kedua, maka uh, ketika itu Jepang, ya, Jepang ini masuk melalui Tarakan, kemudian uh, membombardir ya, menghabisi Tarakan, kemudian masuk ke wilayah Balikpapan dan melanjutkan perjalanannya itu ke wilayah uh, Sanga-Sanga, dan karena Sanga-Sanga posisinya ini dia berada di antara kota Balikpapan dan kota Samarinda. Jadi pusat-pusat pemerintahan atau uh, yang ketika itu bertumbuh dan berkembang itu yang kemudian ingin dikuasai. Nah, ada beberapa sebetulnya alasan kenapa Balikpapan ya, termasuk wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Sanga-Sanga penting untuk dikuasai ketika itu, karena memang pada dasarnya di situ yang paling banyak lumbung-lumbung minyaknya ya, atau paling banyak aktivitas pertambangan minyak yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana jalannya perang ya, terutama perang Pasifik yang melibatkan Jepang ya. Dan kemudian belakangan ketika Jepang masuk ke dalam terlibat dalam Perang Dunia Kedua, maka
ketika itu Jepang juga membutuhkan minyak. Nah, meskipun demikian bahwa uh, ada hal yang nanti menarik di era berakhirnya pemerintahan kolonial dan beralihnya ke pemerintahan Jepang, bahwa Belanda ketika itu sudah mengetahui mereka kalah atau sekutu kalah dalam perang. Ya. Akhirnya apa yang kemudian terjadi sebelum mereka meninggalkan wilayah-wilayah industri yang sebelumnya mereka bangun, maka sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas industri itu termasuk pipa minyak dan lain sebagainya, termasuk kilang-kilang minyak itu dibombardir atau dirusak habis ya. Bahkan ketika itu dalam beberapa sumber yang saya temukan itu dibakar habis oleh Belanda ya. Pemerintah Belanda sebelum ditinggalkan. Maka konsekuensinya adalah pasca Jepang masuk menguasai wilayah Tarakan termasuk menguasai Balikpapan dan termasuk wilayah lain di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, maka yang terjadi ketika itu adalah tentu Jepang harus butuh tenaga ekstra untuk bagaimana membangun kembali sarana dan fasilitas industri untuk menunjang aktivitas perdagangan pertambangan minyak di wilayah Kesultanan Kutai termasuk di Sanga-Sanga, termasuk Balikpapan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka tidak heran ketika di era-era kedatangan Jepang, awal kedatangan Jepang itu nanti belakangan akan sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana kebijakan-kebijakannya, di antaranya adalah kebijakan Romusa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Jepang ya, atau kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Karena mereka kalau istilah sekarang itu kejar tayang ya. Untuk mendapatkan minyak itu ya mereka harus cepat ya. Karena memang ketika Jepang masuk bisa dibilang bahwa perang itu diprediksi masih berlanjut. Maka bagaimana kemudian untuk minyak ini dibutuhkan sebagai bahan bakar untuk kapal-kapal perang mereka, kemudian untuk menambah gebrakan atau menambah misalnya kekuatan itu, maka mereka membutuhkan minyak inilah yang kemudian untuk uh, memperkuat posisi Jepang ketika itu. Coba di next. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa awal Januari itu 1942 Tarakan dulu yang kemudian dikuasai oleh Jepang. Ya, kalau teman-teman mungkin tidak tahu bahwa sekarang posisinya ini Tarakan ini masuk wilayah Kalimantan Utara. Kalau dulu masuk wilayah Kaltim masih ya. Jadi kalau dari Samarinda saya pikir cukup jauh ya, termasuk dari Sanga-Sanga ini saya pikir cukup jauh karena uh, Kalimantan ini kita tidak bisa memprediksi ya, jaraknya itu tidak ada yang dekat antara satu kabupaten kota. Dan mungkin karena salah satu alasannya karena rutenya yang memang ini medannya yang susah ya. Nah, saya kembali ke sini bahwa Jepang itu kemudian mendarat di Balikpapan ini 23 Januari 1942 ya, beberapa hari setelah pendaratan di Kota Tarakan. Kemudian Balikpapan itu sudah mulai dikuasai oleh Jepang 23 Januari 1942. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan beberapa hari setelahnya yakni 3 Februari 1942 ya. Kota Samarinda dapat dikuasai oleh tentara Jepang yang di mana sebelum saya bilang tadi bahwa antara Balikpapan dengan Samarinda itu ketika itu harus melewati wilayah Sanga-Sanga. Maka sebelum 3 Februari itu Sanga-Sanga dulu yang pertama dikuasai oleh Jepang. Sehingga nanti bisa melanjutkan perjalanannya ke wilayah Kota Samarinda. Coba di next. Nah, kemudian 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Kaisar Jepang dan termasuk Jepang ketika itu setelah ini setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, salah satu yang menjadi incaran utama itu adalah Pulau Kalimantan. Ya. Di antaranya karena saya pikir ini kaitannya minyak ya, dalam kaitannya dengan perang dan industri. Ya, karena memang revolusi yang dilakukan di Jepang termasuk adanya revolusi dalam bidang teknologi dan industri itu saya pikir cukup berpengaruh juga terhadap bagaimana kebutuhan minyak dari pemerintah Jepang itu sendiri. Nah, selain itu menguasai pangkalan udara di Balikpapan, di Manggar dan Sepinggan, termasuk bandar udara di Kalbar, ini digunakan sebetulnya sebagai basis ya, bukan sebagai basis, semacam tempat transit ya, atau pusat mengontrol kekuatan militer, di mana ketika itu dianggap bahwa Balikpapan termasuk Pontianak
itu adalah tempat yang paling baik, atau Pulau Kalimantan lah istilahnya ini, untuk bagaimana mengontrol atau mengintai basis kekuatan militer Belanda yang lain itu yang belum dikuasai oleh Jepang. Dan saya tidak tahu apakah ini juga alasannya kenapa kemudian IKN pindah ya, ke Kalimantan Timur. Ya, karena mungkin memang posisinya Balikpapan itu mungkin berada di tengah, dan memang potensi untuk bagaimana memantau yang lain ya, karena mungkin berada di tengah ya, termasuk ke Indonesia Timur dekat, kemudian ke Indonesia Barat juga cukup dekat, karena itu mungkin alasannya ya, termasuk ketika apa namanya kita menggunakan sarana uh, pesawat ataupun menggunakan kapal laut itu saya pikir tidak terlalu jauh rutenya, termasuk ke timur dan ke barat. Nah, oleh sebab itu bandar udara ini yang kemudian digunakan uh, apa namanya Jepang ya, yang ada di Balikpapan atau di Manggar dan Sepinggan. Kalau Sepinggan ini masih digunakan nama ini hingga sekarang, Manggar yang justru tidak ada lagi bandar udaranya. Kalau Sepinggan masih digunakan hingga sekarang, dan masih dikenal oleh masyarakat juga. Nah, coba di next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada pengerahan Romusa, yang dimana ini untuk memperbaiki instalasi minyak akibat perang, kemudian ada Keigung Heiho, terutama untuk memperkuat basis pertahanan Jepang. Nah, dan ini saya pikir dalam era-era ini juga ada beberapa penduduk pribumi yang dimasukkan ke dalam Keigung Heiho, yang meskipun belakangan ini yang menjadi apa namanya berpotensi untuk melawan pemerintah kolonial Belanda nantinya juga, yang tergabung dalam beberapa kesatuan. Coba di next. Kemudian berakhirnya kekuasaan Jepang, ini saya pikir pasca jatuhnya dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki ini juga berdampak terhadap bagaimana basis militer Jepang di Kalimantan ya. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa di Sanga-Sanga sendiri ya, di Sanga-Sanga lokasi penelitian saya waktu penulisan buku ini, saya pikir memang kita bisa masih melihat hingga sekarang beberapa bukti-bukti artefak. Di antaranya adalah ada namanya bunker di sana, itu di wilayah apa Muara Sanga-Sanga itu cukup besar, dan posisinya itu memang mengarah ke sungai ketika itu. Jadi bukti-bukti bahwa memang bagaimana Jepang ketika itu membuat basis militer termasuk di kilang-kilang minyak atau ke sumur-sumur minyak yang mereka telah rebut dalam tanda kutip dari Belanda, itu masih bisa ditemukan hingga sekarang ya. Jadi saya beberapa kali ke sana dengan BPCB waktu itu, masih ada memang beberapa sumber-sumber apa namanya atau peninggalan-peninggalan dalam bentuk benda artefak itu ya, diantaranya adalah bunker-bunker itu yang mengarah ke sungai semua ya. Ada beberapa termasuk di Balikpapan, termasuk di wilayah Tanggana atau Putih Lama. Coba di next. Nah, kemudian yang lain bahwa di sini uh, bisa dibilang bahwa bagaimana Sanga-Sanga ini pada masa kemerdekaan, Sanga-Sanga sebetulnya salah satu daerah yang belakangan baru mendapat berita tentang kemerdekaan ya. Uh, di mana saya pikir karena ketika itu akses informasi yang masih sangat terbatas, sehingga berita kemerdekaan ya, terutama itu di era apa namanya ya, bisa dibilang bahwa ketika Kenil baru muncul atau pendaratan Mika, baru mereka mengetahui ya, sehingga nanti pada tanggal 26 Oktober 1945 itu baru diadakan upacara pertama tentang apa pengibaran bendera merah putih di Sanga-Sanga itu, uh, yang dilakukan oleh BPPD di Sanga-Sanga. Nah, nanti saya mungkin akan sedikit jelaskan bahwa BPPD ini adalah singkatan dari salah satu organisasi yang nanti menjadi embrionya itu BPRI, namanya Badan Penolong Perantau Jawa, yang dibentuk oleh beberapa tokoh-tokoh pejuang di Sanga-Sanga yang dulu awalnya tergabung sebagai pekerja di BPM itu sendiri, yang kemudian ada beberapa yang tergabung di apa ikut Kegung Heho dan lain sebagainya. Itu yang awalnya ya, ini organisasi semacam paguyuban yang dibentuk awalnya oleh para perantau Jawa yang ada di Sanga-Sanga. Itu yang pertama kali mempelopori pengibaran bendera pertama di tanggal 26 Oktober 1945, kurang lebih 2-3 bulan setelah Indonesia merdeka. Coba di next.
Uh, kemudian ini saya pikir uh, di skip saja ini, ya, moderator. Nah, kemudian kekuasaan sekutu di Sanga-Sanga. Jadi setelah itu muncul kembali uh, pendaratan ya militer sekutu di wilayah apa namanya di wilayah Sanga-Sanga, termasuk di hampir di seluruh wilayah Kesultanan Kutai ya, termasuk Balikpapan dan kota Samarinda. Nah, serangan ini dilanjutkan 1 Juli 1945 menyerang Balikpapan, menghabisi Balikpapan, kemudian dilanjutkan menyerang Sanga-Sanga dan Samarinda. Nah, ini saya pikir sampai sekarang pun masih ada dikenal oleh masyarakat, termasuk di Kutai Barat. Itu namanya Samarinda II, yang dulu ternyata adalah bandar udara atau pendaratan sekutu dalam hal untuk melakukan pengintaian ya di wilayah-wilayah yang dulu menjadi bagian daripada basis militer Jepang. Ya, karena tentu kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Jepang itu membuat gua-gua atau lubang-lubang tempat persembunyian mereka sangat handal, sehingga akan sulit dideteksi oleh tentara sekutu ketika melakukan pendaratan. Jadi tentara sekutu itu ada dua apa namanya pesawat udara yang cukup terkenal, yakni B-24 dan AP-38, yang digunakan untuk mencari dan menemukan benteng-benteng atau basis-basis pertahanan daripada tentara Jepang ya. Sehingga bulan September 1946 tentara sekutu meninggalkan Sanga-Sanga dan digantikan oleh tentara Nika. Ya. Jadi setelah mereka sekutu datang, kemudian digantikan oleh Nika. Setelah Jepang pergi, Nika kemudian masuk kembali. Coba di next. Nah, ini yang tadi saya pikir ya, singkat saja bahwa organisasi ini yang nanti menjadi cikal bakal uh, kenapa kemudian belakangan sangat-sangat dikenal dengan Kota Juang. Jadi yang pertama, BPPD ini atau Badan Penolong Perantau Jawa inilah yang pertama terbentuk sebagai organisasi sosial yang nanti mengarah kepada organisasi sosial politik, dan tentu ini yang embrionya nanti yang melahirkan BPRI atau Badan Perjuangan Rakyat Indonesia di Sanga-Sanga ya. Ini BPRI adalah organisasi gabungan dan dijadikan wadah untuk merebut kekuasaan dari uh, tentara sekutu ketika itu. Coba next. Nah, ini next lagi. Ini yang pertama ya. Jadi ada semacam upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan, sehingga ketika itu sebetulnya secara sederhana yang mau saya sampaikan bahwa ada semacam pertalian antara bagaimana kekuatan-kekuatan atau basis-basis perjuangan rakyat yang ada di Balikpapan, kemudian Sanga-Sanga, kemudian Samarinda, Hanggana, dan Tenggarong ya. Karena meskipun wilayah itu tentu menjadi wilayah yang masih dikontrol oleh kekuasaan Kesultanan Kurit, tapi memang di situ juga muncul beberapa organisasi-organisasi perjuangan yang sebetulnya mereka ini masing-masing ketika itu sepakat bahwa nanti secara bersama mereka ingin merebut kekuasaan dari tangan kolonial. Akan tetapi karena berbagai faktor sehingga ada yang duluan dan ada yang kemudian belakangan. Coba di next. Nah, ini yang menjadi titik balik kenapa kemudian Sanga-Sanga dikenal sebagai kota juang, dan di sana dibangun tugu, ada palagan Sanga-Sanga, kemudian ada beberapa tugu pembantaian ya, karena tidak terlepas daripada peristiwa ini. Nah, pejuang ini yang kemudian ada yang masih bertugas sebagai pekerja di BPM, ini yang kemudian masih saling memberikan informasi atau rapat-rapat rahasia yang dibungkus dengan berbagai macam kreativitas mereka. Diantaranya adalah ada namanya Sandisa tadi yang di awal saya sebut ya. Jadi itu semacam kelompok seni pertunjukan yang di mana mereka ketika itu rutin melakukan pertunjukan. Padahal ada pesan-pesan sebetulnya yang mereka sampaikan itu termasuk upaya merebut kemerdekaan atau mengusir tentara sekutu dari Sanga-Sanga ya. Nah, rencana awal itu pada tanggal 28 Januari 1947, ini kodenya mereka itu adalah Hari Mantu. Jadi Hari Mantu itu sering disebut di dalam pertunjukan atau teater tadi ya. Dikenal dengan itu, sebetulnya adalah kode rahasia yang disepakati oleh para pejuang di wilayah Sanga-Sanga, dan tentu ini juga mulai mereka sosialisasikan atau koordinasikan dengan pejuang-pejuang lain yang ada di Samarinda dan Balikpapan. Ya, itu awalnya ya. Nah, akan tetapi
ternyata mereka ini kan awalnya upaya-upaya mereka lakukan itu adalah dengan cara melakukan teror dan beberapa petinggi polisi atau tentara Belanda ketika itu diculik ya, sehingga 26 Januari 1947 di wilayah markas BPRI ditemukan polisi Belanda ya. Uh, karena tadi ini ada juga ternyata memang dalam setiap perjuangan itu paling tidak ada satu atau dua orang yang menjadi pengkhianat ya dari kita sendiri atau dari bangsa Indonesia sendiri atau penduduk pribumi. Sehingga ketika itu 26 Januari 1947 wilayah rumah atau markas yang awalnya kalau berdasarkan keterangan uh, para pelaku sejarah dan saksi sejarah di Sanga-Sanga itu ada surat yang mereka sepakati bersama dan katanya konon katanya ya ada cap darah di situ di dalamnya dan itu ditemukan di dalam sebuah bambu. Kertas itu ada di dalam sebuah bambu dan diselipkan di markas BPRI dan itu kemudian ditemukan oleh Belanda. Nah, pada hari itu juga Sucipto ditembak mati ya karena dianggap bahwa salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Sucipto, kemudian ada Tuti Manggondo, kemudian ada Raden Sukasmo dan beberapa tokoh-tokoh lain yang masuk ke dalam tokoh-tokoh penting yang tergabung ke dalam BPRI. Nah, Sucipto ini salah satu tokoh sentral di dalam Badan Perjuangan tadi yang atau BPRI tadi itu ditembak mati karena dianggap eh, melawan pemerintah kolonial atau melawan tentara sekutu Belanda ketika itu. Coba di next. Nah, kematian Sucipto ini yang tentu awalnya mereka ingin melakukan perebutan kekuasaan itu di tanggal 28, akhirnya mereka majukan. Jadi mereka dengan cepat melakukan konsolidasi sehingga pada tanggal 27 Januari Tangsi Kenil itu dapat dikuasai oleh pejuang Sanga-Sanga dan mereka mengibarkan bendera merah putih. Coba di next lagi. Nah, para anggota Kenil ini kemudian ditawan beberapa anggota BPM ya termasuk petinggi-petinggi BPM Belanda itu ditawan di uh, gedung Sandisa ya. Sekarang ini masih ada gedungnya di Sanga-Sanga ini ya. Itu dia ditawan di sana. Kemudian 28 hingga 30 Januari serangan belasan tentara Belanda dari Samarinda sehingga kekuatan BPRI atau Badan Pejuang itu tidak dapat membendung ya, kekuatan Belanda sehingga pada tanggal 31 Januari dapat dikuasai kembali oleh Belanda. Pasukan BPRI mundur dan tentu setelah itu banyak dari mereka kemudian ditangkap. Jadi kesimpulan yang saya temukan sebetulnya bahwa 27 Januari itu bukanlah menjadi titik akhir ya, tapi itu menjadi poin penting bahwa mereka ini berjuang untuk merebut kemerdekaan meskipun belakangan ya banyak yang kemudian ditangkap, kemudian diadili oleh Belanda ya. Jadi pada prinsipnya itu bukanlah keberhasilan yang dalam tanda kutip dapat merubah segalanya. Tapi dengan adanya itu, ternyata peristiwa 27 Januari, mereka mengatakan bahwa Indonesia harusnya merdeka sepenuhnya. Meskipun banyak yang ditangkap, kemudian banyak yang kemudian melarikan diri untuk menghindari banyak korban jiwa ya. Jadi kurang lebih efektif bahwa sangat-sangat itu dikuasai mulai dari tanggal 27 Januari dan 31 Januari itu dapat kembali dikuasai oleh Belanda. Jadi itu poin penting sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Uh, Mungkin coba next Ilham. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sainal atas pemaparannya. Mungkin kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan dari Pak Sainal, boleh raise hand atau langsung on mic, atau jika tidak on mic bisa via kolom chat, nggak apa-apa. Ya, monggo teman-teman. Baik, bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan bertanya kepada Pak Sainal ya. Jadi mungkin ini Pak yang ingin saya tanyakan mengenai batasan temporal buku ini kan lumayan jauh ya Pak ya. Mungkin ada tips atau tips dari Bapak begitu, bagaimana cara mencari sumber primernya Pak gitu terkait buku ini karena batasan temporalnya cukup Ya, panjang saya lihat. Mungkin itu Pak. jadi yang pertama begini.
sebetulnya saya mengharapkan ya teman-teman yang aktif dalam diskusi temu sejarah ini itu mengkritisi itu buku sebetulnya. Saya kepengen sekali ada yang mengkritisi, bukan bertanya yang normatif ya. Nah, saya jawab ya sekarang bahwa memang kekurangannya buku itu ya karena temporalnya cukup panjang, tapi memang saya tidak terfokus kepada semua ya mulai dari awal itu abad 19 ya, tapi di situ hanyalah menjadi bagian pengantar saya untuk menjelaskan bagaimana pentingnya ini Sanga-Sanga ini sebelum dikenal sebagai kota juang. Karena ada semacam narasi sejarah yang terputus. Dalam artian begini. Ah, jadi ketika itu memang waktu saya melakukan penelitian mereka termasuk komunitas pemerhati Sanga-Sanga sendiri itu hanya fokus di 27 Januari 1947. Tidak ada narasi yang kuat misalnya yang mengantarkan Sanga-Sanga ini kenapa bisa tiba-tiba dikenal misalnya. Bahkan mereka semacam ada kepercayaan diri bahwa Sanga-Sanga itu dikenal di sejarah nasional loh dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya kemudian, apakah Sanga-Sanga itu hanya dikenal di peristiwa 27 Januari? Yang kedua, ada beberapa sebetulnya buku yang dulu pernah ditulis oleh ya bagian kesejarahan Kodam itu di Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Uh, itu juga membahas hanya sedikit ya, atau bisa dibilang ada mata rantai sejarah yang terputus di Sanga-Sanga itu. Ya, karena memang fokusnya itu adalah 27 Januari dan itu kan dirayakan setiap tahun itu. Peristiwa 27 Januari itu dirayakan setiap tahun di Sanga-Sanga. Nah, meskipun saya mengakui sendiri bahwa tidak banyak sebetulnya sumber primer yang saya gunakan, ya terutama di periode itu. Nah, akan tetapi, nah bagaimana sumber yang saya gunakan sebetulnya ada beberapa yang saya temukan itu arsip-arsip ya terutama untuk menjelaskan misalnya tentang bagaimana periodisasi awal apa pertengahan abad 19 termasuk bagaimana traktat tepian Pandan itu saya ambil dari arsip. Nah, kemudian masuk ke era awal abad 20 ya saya masih menggunakan sumber-sumber arsip atau sumber sekunder. Nah, sementara di era-era 1947 atau peristiwa 27 Januari 1947 itu kan masih banyak waktu itu veteran-veteran pejuang bahkan pelakunya yang masih bisa diwawancara termasuk saksi ya saksi sejarah ketika itu diantaranya adalah anak daripada Tulukman Gondo ya termasuk Aji Paiman itu masih sempat ikut terlibat atau berjuang di dalam peristiwa 20 Januari itu. Jadi sumber-sumber itu saya kombinasi ya antara sumber primer, sekunder dan termasuk wawancara, termasuk arsip dan lain sebagainya. Nah, meskipun sebetulnya saya sendiri mengakui bahwa buku itu sebetulnya dengan periodisasi yang cukup panjang itu cukup tipis juga ya. Dengan periodisasi yang sangat panjang itu masih sangat tipis sekali. Nah, karena memang itu buku bisa dibilang ya sangat apa namanya tipis kalau bicara tentang periodisasi atau batasan temporal yang cukup panjang. Nah, karena memang saya hanya jadikan misalnya beberapa bagian itu terutama di bagian-bagian awal itu sebagai bagian pengantar sehingga narasi sejarahnya tidak terputus ya. Termasuk bagaimana misalnya minyak ya karena yang mereka peristiwa 27 Januari 1947 yaitu karena minyak sebetulnya. Nah, sementara kita tidak tahu mengetahui ini bagaimana sih sebetulnya awalnya itu minyak di sana-sana tadi ya seperti yang selama ini juga sering muncul dalam diskusi-diskusi komunitas sejarah di Kalimantan Timur ada klaim di antara kedua belah pihak ini ya termasuk di Balikpapan kan ada komunitas Balikpapan Tempo dulu kemudian di Sanga-Sanga ada komunitas pemerhati Sanga-Sanga Kompas. Nah, mereka ini masing-masing punya argumentasi yang cukup kuat ya dengan termasuk beberapa tinggalan artefaktual. Karena di Balikpapan juga ada beberapa memang ditemukan sisa-sisa aktivitas perusahaan atau pertambangan minyak ya diantaranya adalah kantor-kantor dan sebagainya ya. Mungkin itu moderator. Baik, Bapak. Ini ada dua pertanyaan, Pak. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertama, kalau mau beli bukunya di mana ya, Pak? Apakah ada di marketplace tertentu? Itu, Pak. Dan untuk pertanyaan kedua, ini ada di kolom chat dari Kak Tiwi, terkait kondisi Sanga-Sanga dan industri minyaknya pasca kemerdekaan Indonesia bagaimana ya, Pak? Apakah kota ini tetap mempertahankan peran pentingnya atau mengalami penurunan signifikan? Mungkin itu, Oke, Bapak. baik. Oke, baik. Yang pertama, ini buku sebetulnya tidak diperjualbelikan. Nah, jadi ini buku dibiayai ketika itu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya
Kalimantan Timur, sekarang berubah jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Jadi kalau ada teman-teman yang kepengen, coba cari di Instagramnya BPK Wilayah 14. Coba di DM, siapa tahu bisa dikirimkan bukunya. Karena dulu diproduksi massal kurang lebih 500 eksemplar kalau tidak salah waktu itu ya. Yang kedua, siapa tahu Mas Ilham punya, itu bisa tadi Mas Ilham ya, moderator. Ya, Karena baik memang Bapak. buku tidak diperjualbelikan, ya, teman-teman ya. Uh, atau mungkin nanti bisa supaya kalau teman-teman ada yang tertarik atau berminat, mungkin moderator punya salinannya bisa di scan saja di bentuk PDF, kemudian dikirim ke teman-teman yang membutuhkan. Ini itu Baik ya. Bapak. Nah, yang ke berikutnya, pertanyaan dari Mbak Tiwi ini, apakah pasca kemerdekaan, bagaimana peran penting daripada minyak ini ya? Nah, pertama bahwa memang pasca kemerdekaan itu kan perusahaan-perusahaan asing itu kan nanti belakangan dinasionalisasi, ya termasuk diambil alih oleh Pertamina. Tapi ini tentu mengalami apa namanya perubahan, bentar ya, nggak kelihatan wajah saya. Iya Pak, Oh iya, bentar ya. Oh, tapi kedengarannya suaranya kedengaran Pak, kedengaran jelas Pak. apa-apa. Tadi kan sudah kelihatan juga. Iya Oke, saya Bapak. jawab dulu ya. Jadi itu intinya bahwa memang pasca kemerdekaan itu kan mengikuti apa namanya ya perkembangan dan perubahan industri minyak di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah nasionalisasi minyak, ya perusahaan minyak. Yang kemudian sebetulnya kalau saya melihat bahwa kalau tidak salah nanti era 1970-an itu baru Pertamina mengambil alih aset-aset ya, yang sebelumnya itu pernah beberapa kali ada perusahaan asing termasuk Total kalau tidak salah ya. Total itu pernah masuk ke wilayah Kalimantan Timur dan termasuk wilayah-wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh BPM ya, perusahaan minyak milik Belanda. Nah, yang berikutnya bahwa apakah minyak tadi atau peran penting pertambangan minyak itu di wilayah yang tadi saya sampaikan itu masih bertahan pasca kemerdekaan sampai hari ini pun masih bertahan sebetulnya. Itu masih ada aktivitas pertambangan minyak di wilayah itu dan termasuk di daerah yang awalnya disebut Sumur Luis satu di Sagasaga itu agak masuk sedikit ke dalam beberapa meter ke dalam itu masih ada aktivitas minyak. Bahkan ketika kita berkunjung ke sana, kita masih bisa melihat uh, api itu ya keluar dari cerobong asap atau gas buangannya itu masih kelihatan ya ketika kita di kota apa di pusat ibu kota kecamatan sangat-sangat tadi itu masih bisa kelihatan. Makanya sampai sekarang pun masih bertahan. Nah cuma saya waktu itu melakukan penelitian, sempat saya ketemu dengan uh, perusahaan apa namanya pekerja dari Pertamina Hulu Mahakam. Karena memang ternyata ada beberapa perbedaan antara perusahaan yang baru muncul yang dikelola oleh Pertamina itu terbagi lagi ke dalam beberapa divisi. Nah, khusus untuk bekas atau apa namanya yang dulu merupakan sumur minyak peninggalan Belanda itu kalau tidak salah ingat saya itu dikelola sama PHM atau Pertamina Hulu Mahakam. Jadi itu pernah ada penelitian ulang atau Pertamina sendiri itu bekerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam, ya itu kan berbeda ya dalam beberapa divisinya melakukan pencarian-pencarian yang dulu merupakan atau disinyalir merupakan peninggalan atau sumur-sumur tua peninggalan Belanda itu masih dikelola hingga sekarang. Nah, termasuk di wilayah Kutai Lama, saya pernah ke sana, saya masih bisa menemukan ada di wilayah pantai sana itu atau di pinggir sungai maksud saya ada masih pipa ya, bekas sumur minyak. Dan itu waktu itu angka tahunnya kalau tidak salah ingat saya masih bisa melihat apa namanya itu ya pipanya ya pipa minyaknya itu terbuat dari apa, pipa galiannya itu dari perusahaan minyak apa perusahaan FMC Corporation ya. Ya, itu dari Texas, Amerika. Dan ternyata FMC ini setelah saya coba cek itu 1883 sudah beroperasi. Artinya apa? Bahwa sarana atau instalasi minyak termasuk pipa pengeboran minyak yang ada di wilayah tersebut memang sudah ada di akhir abad 19 ya. Itu namanya FMC Corporation ya.
itu kodenya, bahkan kode-kodenya itu masih ada ya, karena itu masih bisa kita lihat ya, termasuk beberapa apa namanya itu ya, dinding-dinding pipa pembatas dengan sungai itu masih kelihatan. Jadi memang masih ada beberapa, dan saya pikir sekarang semakin berkembang ya, termasuk wilayah Balikpapan, dan seberangnya Balikpapan itu ya masih sangat apa namanya ya, kelihatan bahwa industri minyak itu semakin berkembang justru. Bahkan beberapa wilayah-wilayah lain itu eh, masih terus dilakukan upaya-upaya untuk pencarian daerah-daerah baru untuk apa namanya, memproduksi minyak. Ya. Cuma ada satu hal Mbak Ciwi yang harus saya sampaikan, bahwa meskipun Kalimantan penghasil minyak, Mas Ilham ya, moderator, eh, bahwa saya tiap hari agak apa ya namanya, menemukan fenomena yang tidak lazim. Ya. Bahwa di Kalimantan itu tiap hari orang ngantri bensin di Pertamina itu atau di pom bensin itu. Bahkan ada yang bermalam ya. Supir-supir truk itu antri solar itu bisa mulai jam 2 subuh itu sampai pagi itu menunggu pom bensin buka. Itu adalah fenomena yang saya tidak bisa menalar, apakah karena sekarang semakin banyak industri pertambangan sehingga beberapa distribusi distribusi minyak itu tidak tersalurkan dengan baik, atau seperti apa ya, karena tiap hari kita menemukan itu hampir di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur itu sampai Kalimantan Utara itu antri antri pada saat beli solar atau bensin ya. Hampir seluruh Kalimantan kayaknya seperti itu. Tiap hari kita menemukan antrian bensin atau antrian solar. Mungkin itu untuk sementara ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Sabila Rasyad. Saya izin membaca Pak. Ya, Permisi Pak, izin bertanya, setelah wilayah Sanga-Sanga dikuasai oleh tentara Belanda dari para pejuang BPRI, apakah perlawanan para pejuang tersebut tetap berlanjut, mungkin melalui diplomasi atau fisik atau gerilya, atau langsung berhenti Pak? Mungkin itu Pak. oke ya. Yang pertama bahwa memang pada tanggal 31 Januari tadi itu mereka itu rata-rata mundur ya, karena kekuatan tidak tidak seimbang. Makanya tadi saya di akhir penyampaian bahwa memang kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu berhasil atau tidak di tanggal 27 Januari tadi kan. Karena sangat singkat waktunya setelah pemerintahan itu dapat dikuasai atau sangat-sangat itu dikuasai. Nah, pasca serangan balik yang dilakukan oleh tentara Belanda, itu banyak mereka yang kemudian lari, ada yang bergabung dengan pejuang lain di wilayah lain, termasuk sampai ke Banjarmasin, ada yang ke Samarinda, ada yang ke Tenggarong, dan itu tidak bisa lagi terdeteksi tokoh-tokohnya itu kemana, karena mereka sudah membaur dengan para pejuang yang lain. Jadi sisa-sisa pasukannya itu membaur dengan uh, organisasi perjuangan yang lain, karena memang di era itu kan sudah tumbuh dan berkembang organisasi yang lebih besar yang bisa menaungi mereka, diantaranya ya dengan BPR itu sendiri, dan termasuk beberapa organisasi perjuangan yang lain seperti misalnya Syarikat Islam dan seterusnya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya lagi? Atau, oh ya, Kak Lia Amalia, present, boleh Kak? Iya, sebelumnya saya minta maaf tidak bisa buka, kamera ya, nggak apa-apa ya mungkin ya, Pak, Oh, ya? boleh Kak, nggak Maaf apa-apa ya. Kak. Iya, perkenalkan nama saya Lia, saya itu kebetulan pengajar sempat mengajar PKN dan IPS di SMP, dan sekarang saya jadi pustakawan di sekolah dasar. Terus terang ketika, ada iklan ya istilahnya ya, di Temu Sejarah itu tentang Sanga-Sanga, saya tuh cari tahu gitu ya, Sanga-Sanga tuh di mana gitu kan. Iya, iya. Sanga-Sanga tuh di mana dan, sebenarnya saya pernah tinggal di Balikpapan itu selama 2 tahun, tapi ya saya cuma tahu Tarakan, terus, Kutai gitu ya, tapi saya nggak tahu tuh yang mana Sanga-Sanga itu kan. Nah itu yang sebenarnya, saya ketika mendengar Bapak, bercerita tentang Sanga-Sanga itu sangat berterima kasih ya, berterima kasih sekali. Karena apa? Karena, saya sebagai guru merasa malu ya, maksudnya kita kan punya slogan kadang-kadang, "Indonesia tuh luas, Indonesia tuh kaya," gitu kan. Tapi sebenarnya sekaya apa dan seluas apa kita benar-benar nggak tahu gitu kan. Bahkan, ketika tadi disebutkan bahwa Sanga-Sanga sudah menjadi kota minyak gitu ya di tahun
1800-an, itu kan sesuatu yang, sebenarnya luar biasa untuk, sejarah Indonesia. Nah, yang tadi saya mendengar Bapak, ini tulisan saya mau seperti apa gitu ya. Nah, saya itu sebenarnya berharap, orang-orang seperti Bapak gitu ya, peneliti-peneliti sejarah seperti Bapak ini, memberi banyak, eee, kontribusi jurnal-jurnal mungkin Pak, tentang, kota-kota yang memang, orang-orang terutama yang di Jawa barangkali itu nggak tahu, nggak ngeh, padahal kota-kota itu adalah kota-kota yang sebenarnya, kota-kota yang, kaya, yang membuat Indonesia itu jadi kaya gitu. Indonesia menjadi, sesuatu yang, luar biasa. Nah, kalau jurnal-jurnal itu kalau tadi Bapak bilang, si tulisan ini dibuat, untuk apa, sebuah, apa sih tadi, Pak? Ini ya, sebuah departemen gitu ya, itu kan sayang banget, Pak, sayang banget. Itu saya merasa beruntung hadir di sini, jadi saya tahu gitu, tapi akan banyak jutaan orang di Indonesia tuh nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya tulisan yang tadi itu saya pikir sudah sangat baik, mungkin, tadi, itunya panjang gitu ya apa, waktunya gitu ya, mungkin Bapak bisa potong-potong, dalam bentuk jurnal dan itu kalau disebarkan di eee, internet misalnya gitu, saya sebagai guru dan anak-anak yang saya ajar ini adalah anak-anak yang memang sangat, dekat dengan, sistem internet gitu ya, dia akan banyak baca gitu, banyak baca, banyak tahu, "Oh di Indonesia tuh bener gitu, kaya tuh karena di daerah ini ada A, ada B, ada C," gitu ya. Dan benar bahwa, orang-orang ini, negara kita jadi rebutan, negara-negara besar lain ya karena kita punya kekayaan ini, kekayaan itu. Karena memang betul-betul, mmm, kalau saya dengar anak-anak murid saya cerita, "Sekaya apa sih negara kita?" Gitu ya, "Kayaknya negara kita nggak kaya deh, kayaknya emang kayaknya kenapa?" Gitu. Nah itu emang betul-betul karena memang mirisnya adalah, orang-orang Indonesia sendiri tuh nggak tahu daerahnya sendiri. Maksudnya daerah mana sih yang disebut kaya, apa sih kekayaannya itu nggak tahu. Jadi saya di sini nggak bertanya, cuma saya berharap, Bapak menjadi salah seorang pionir-pionir yang, membagikan, apa, pengetahuan-pengetahuan yang, baik ini gitu ya, ke lebih banyak orang gitu, Pak. Itu sih sebenarnya. Maaf ya, Pak, ya, saya nggak, ini apa sih, bukan bukan apa-apa, tapi saya sebagai guru merasa tadi tuh malu gitu ketika saya bagikan status saya di WhatsApp gitu ya, saya bilang, "Eh, ada yang tahu Sanga-Sanga nggak?" Dan emang sebagian besar yang jawab, "Nggak tahu itu dari mana," gitu ya. Nah, terus saya cerita, sedikit-sedikit di status saya bahwa Sanga-Sanga tuh, ternyata kota yang begini, terus mereka bilang, "Oh, ada ya nama kota Sanga-Sanga?" Nah, itu kan sayang sekali gitu. Jadi, yang Bapak tuliskan itu bukan sesuatu yang kecil menurut saya, tapi sesuatu yang besar, dan, sepertinya, Bapak sebagai seorang sejarawan ya, karena memang lulusan sejarah ya, sejarawan itu kayaknya punya kewajiban deh, Pak, untuk menyebarkan hal ini ke, yang lebih luas lagi. Jangan sampai itu stuck buku, di jurnal yang kita nggak bisa baca gitu. Itu terima kasih, Pak. Ya, bagaimana moderator? Langsung kah? Gimana? Ya, langsung Bapak, tanggapannya, Pak. Siapa namanya tadi? Lia, Lia ya? Iya, lihat. Oke, siap, siap. Nah, yang pertama mungkin Bu Lia, saya sebetulnya tidak pelit kalau ilmu ya, makanya tadi saya bilang sama Mas moderator nanti di-scan saja itu buku, nanti silakan disebar ke teman-teman ya. Yang penting maksud saya kan untuk kepentingan pembelajaran ya, dan tentu untuk bacaan. Dan saya sebetulnya berharap ya, mudah-mudahan ke depan itu ada kritikan-kritikan ya, karena terus terang buku itu memang belum belum pernah dibedah ya. Eh, Makanya saya sebetulnya berharap malam ini itu dibedah ya. Ah, Dibedah isinya yang mana kira-kira yang menjadi kekurangan-kekurangannya sehingga ke depan ada banyak karya-karya yang lahir ya. Nah, saya tanggapi tadi menyangkut Ibu Dia tadi bahwa agak merasa malu, saya pikir tidak usah minder ya, karena memang kadang kala ya pertemuan-pertemuan seperti ini yang justru menginspirasi kita untuk berbuat lebih ya. Nah, tapi perlu ada sesuatu hal yang perlu saya share malam ini bahwa
tidak salah ketika orang pernah tinggal di Balikpapan itu tidak mengetahui Sanga-Sanga. Karena saya terus terang kerjaan saya mulai 2018 hingga sekarang itu mengelilingi Kalimantan Timur dan Utara. Itu ternyata waktu 6 tahun kurang lebih itu ternyata waktu yang tidak cukup untuk bagaimana paling tidak mengenal dulu landscape sejarah atau wilayah sendiri ya dari aspek geografis. Karena Kalimantan ini ada perbedaan sebetulnya dari struktur geografisnya ya, termasuk jalanannya itu antar satu kabupaten itu bisa membutuhkan waktu tempuh itu sampai 4 dan bahkan 5 jam ya untuk berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Termasuk wilayah Sanga-Sanga itu kan saya pikir adalah wilayah yang cukup kecil sebetulnya, tidak terlalu luas juga ya. Tapi dari kota Samarinda itu ditempuh itu hampir 1 jam, 45 menit. Dan Samarinda ini kan dikelilingi sama wilayah Kesultanan Kutai, Kartanegara ya. Dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya butuh waktu 6 tahun dan saya masih merasa tidak mengerti apa-apa dari aspek geografis dan termasuk aspek sejarah. Saya merasa masih sedikit yang saya ketahui ya karena saking luasnya. Untuk Kalimantan Timur sendiri itu ada 3 kesultanan besar atau kerajaan besar, yakni Pasir, kemudian ada Kesultanan Kutai, kemudian ada Kesultanan uh, Berau yang kemudian pecah menjadi Sambaliu dan Gunung Tabu. Itu cukup luas semua wilayahnya. Kalau di Kalimantan Utara sana ada Kesultanan Bulungan ya, yang cukup besar pengaruhnya. Dan itu saya pikir bahwa ada banyak sekali memang yang perlu kita share ya. Tapi karena waktu, saya pikir Bu Liah ini mengajar, saya juga di sela-sela aktivitas mengajar itu saya syukur-syukur bisa menulis Bu Liah. Artinya dengan hadirnya karya dengan berbagai macam kesibukan ya termasuk moderator hari ini alumni saya ini. Mas Ilham ini dulu mahasiswa saya ya dan saya sebetulnya memotivasi untuk moderator ini juga nanti membuat karya tulis ya atau paling tidak buku atau jurnal yang terutama karena saya kewalahan sebetulnya di Kalimantan Timur ini Bu Lia. Makanya sebetulnya saya pikir bahwa guru-guru juga itu termasuk guru-guru sejarah jangan minder untuk juga membuat karya ya. Paling tidak maksud saya itu saya selalu mengajak terutama di MGMP sejarah di Kaltim. Kemudian di sini kan cukup besar asosiasi guru sejarah atau aksi AGSI ya. Baru-baru ini Presiden AGSI itu hadir di Samarinda, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ya. Saya pikir itu semua saya selalu mendorong uh, kita kolaborasi misalnya ya. Satu guru itu misalnya 10 halaman atau satu topik itu kan saya pikir kalau digabungkan sudah bisa menjadi karya yang wow. Mungkin begitu kalau menurut saya Bu Lia ya. Jadi silahkan saja bahwa nanti mungkin bisa kalau khusus untuk buku Sanga-Sanga ini dan kepentingan pendidikan dan pembelajaran dan termasuk untuk kebutuhan akademis silahkan saja ya atau ya saran saya kalau memang mungkin masih ada stoknya silahkan di DM ke apa Instagram BPK karena dulu setahu saya itu cukup banyak dicetak ya ada mungkin 500 eksemplar. Kalau di saya sisa 3 kalau tidak salah buku jadi kalau teman-teman butuh silakan hubungi uh, atau DM di Instagram siapa tahu masih ada buku cetaknya. Uh, itu mungkin dan saya juga berterima kasih ya sama Bu Lia sarannya ya masuk misalnya bagaimana tim publikasi karena sejauh ini memang belum banyak yang saya publikasikan karena uh, dari tahun 2021 hingga sekarang ini sudah lumayan banyak sih sebetulnya yang saya tulis tapi rata-rata buku ya termasuk Maratua ya yang sekarang dikenal sebagai Maldives di Indonesia itu saya sudah pernah menulis sejarah Maratua itu sudah saya tulis meskipun mungkin ya kalau di sana kan ada sedikit perbedaan corak dengan Kalimantan secara umum karena di sana mayoritas masyarakatnya itu orang Bajau ya, dari Filipina dari Filipina Selatan kemudian tahun lalu itu tentang sejarah dan kebudayaan masyarakat di Bulungan ya, termasuk bagaimana tradisinya, termasuk ininya. Kemudian tahun ini, uh, kalau Ibu pernah dengar Busang Korea, nah ini di Busan Kutai, ya. ya di Kalimantan Timur atau di Kabupaten Kutai Timur itu namanya Busang ya. Kalau di Korea kan Busan, tidak pakai G, tapi ini Busang ya. Itu orang Dayak Kenya. Jadi itu saya menulis buku 6 desa di wilayah Kecamatan Busang itu ya. Insya Allah terbit tahun ini ya. Sementara Ya, tes pengusulan ISBN itu sejarah dan kebudayaan masyarakat di Desa Busang
dan tentu termasuk beberapa apa namanya sejarah migrasi mereka dan termasuk kebudayaan-kebudayaan mereka. Jadi pikir banyak sekali Bu Lia di Kalimantan ini yang makanya saya terus terang bagaimana memanajemen waktu itu sehingga bisa paling tidak ada karya-karya yang bisa lahir di sela-sela misalnya aktivitas mengajar ya. Mungkin gitu tanggapan saya. Terima kasih. Wah, keren ya Pak ya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Kakak moderator masih adakah teman-teman? Ya, baik. Mungkin karena waktu yang membatasi kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau bergabung pada diskusi malam hari ini. Dan saya minta izin kepada Pak Zainal untuk scan buku Bapak ya Pak, biar Siap, bisa siap. dibagi. Aman, aman, aman. Ya, baik Pak. Nanti akan saya scan dan akan saya bagikan ke teman-teman temu sejarah. Karena memang Sanga-Sanga ini daerah yang jarang terekspos seperti itu. Mungkin dengan adanya scan buku ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua yang ada di temu sejarah bahwa ada daerah penghasil minyak dan juga adanya perjuangan melawan kolonial Belanda pada waktu itu. Mungkin ini dari saya. Bagaimana Kak Tiwi? Saya kembalikan ke Kak Tiwi. Oke, siap Kak Ilham. Terima kasih banyak. Mungkin setelah ini kita foto bersama dulu. Nanti Kak Ilham boleh bantu screenshot. Oke, siap. Siap. Baik, mungkin teman-teman bisa on cam. Kita Sorry ya Kak Tiwi, nggak pakai backgroundnya karena tadi nggak bisa. Nggak apa-apa, siap Kak. Aman Kak. baik. Ya, teman-teman yang lain, Mas Andri. Wah, sobat saya ini. Boleh di on cam. Ya, bisa lihat ke kamera. 1, 2, 3. Lagi. Ya, Mas Andri baru on cam ini. Ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Kak Tiwi. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Ilham. Pak Zainal sangat menginspirasi sekali ya. Saya juga baru tahu terkait Sanga-Sanga dari diskusi ini dan mungkin banyak buku yang kita bahas sebelumnya di Temu Sejarah lebih pada sejarah Jawa, Pulau Jawa begitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi di daerah-daerah lain belum terekspos. Mudah-mudahan ini jadi pembuka untuk sama-sama kita menggali bahwa sejarah begitu kaya, di Pulau Kalimantan pun begitu kaya ya, sehingga kita bisa lebih mengenal daerah lainnya di Indonesia ini begitu. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa terus aktif berkarya dan nanti kita juga bisa membaca karya-karya Bapak. Siap. Ya. Terima kasih. Ya, Pas sama. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak Terima Zainal. kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di diskusi Kamis depan berikutnya. Untuk teman-teman yang baru join nanti kalau ingin gabung di grup boleh kontak saya. Oke deh, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai Selamat jumpa malam. minggu depan. Malam. Terima kasih. Malam Kak Tiwi, terima kasih. Kak Ilham, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Eka.